Timnas Indonesia boleh kalah dari Thailand di Piala AFF 2020 di tingkat senior. Namun harapan Indonesia untuk meraih trofi Piala AFF 2022 di tingkat junior masih terbuka. Dengan status juara bertahan, Indonesia akan melakoni laga di Piala AFF 2022 Under 23 pada 14–26 Februari mendatang. Tim yang dikomandani pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong akan kembali membela timnas Indonesia mempertahankan gelar juara. Namun skuad Garuda tidak diperkuat oleh beberapa punggawa, pasalnya mereka yang bermain di klub asing tidak diperkenankan bermain di gelaran Piala AFF U23 kali ini. Namun skuad Garuda Muda sebagian besar masih diperkuat oleh punggawa yang bermain di gelaran Piala AFF 2020 lalu. Shin Tae-yong memastikan hanya membawa pemain-pemain yang berkarir di dalam negeri saat berlaga di Piala AFF U23 2022. Keputusan itu sebagai tanda apresiasi Shin Tae-yong kepada klub-klub luar negeri yang telah melepas para pemainnya ke timnas Indonesia yang berjuang di Piala AFF 2020. Saya hanya memanggil pemain dari Liga Indonesia. Akan ada 5–6 pemain dari skuad junior Timnas Indonesia U18 yang akan dipanggil, kata Shin Tae-yong saat melepas pemain-pemain Timnas Indonesia ke klub masing-masing pada Kamis, 6 Januari 2022. Selain itu, setidaknya ada 8 pemain jebolan Piala AFF 2020 yang turun di Piala AFF U23 2022. Mereka ialah Pratama Arhan yang baru berusia 20 tahun, Hernando Ari 19 tahun, Muhammad Riyandi 21 tahun, Rizky Ridho 20 tahun, Rahmat Irianto 22 tahun, Alfeandra Dewangga 19 tahun, Ramai Rumakiek 19 tahun dan Hanis Sagara 22 tahun. Di Piala AFF U23 2022, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar dan Laos. Hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2022. Shin Tae-yong juga memproyeksikan pemain di kelas umur lebih muda untuk masuk ke daftar skuad yang dibawa ke Kamboja nanti. Ia berkata, para pemain itu yang ikut menjalani pemusatan latihan di Turki pada Oktober 2021 lalu.